Yang penting evaluasi lini pertahanan, terutama kelemahannya harus diperbaiki, dan kemudian dari lini serang klinikalnya itu juga harus diperbaiki. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner, dan tim nasional Indonesia baru saja menjalani laga putaran grup Piala AFF 2022 melawan Thailand. Sebuah laga yang menentukan karena dari pertandingan ini akan bisa dilihat siapa yang akan menjadi juara grup dan siapa yang kemungkinan akan menjadi runner-up grup. Dan kalau misalnya tim nasional Indonesia hanya bisa menjadi runner-up grup, mereka berpotensi untuk bertemu melawan Vietnam nanti di semifinal. Nah, Vietnam sendiri kita tahu adalah salah satu tim yang sulit untuk dikalahkan dan salah satu tim kuat di Asia Tenggara ini, selain tentunya juga Thailand. Nah, kita melihat bahwa dari pertandingan melawan Thailand ini bisa diketahui bahwa titik lemah tim nasional Indonesia terutama ada pada sisi pertahanan. Dan seperti sudah saya jelaskan di video berikut ini, bahwa kunci untuk bisa menjadi juara Piala AFF ini adalah memperkuat lini pertahanan. Nah, saya sudah sampaikan bahwa tahun 2021 ketika itu Thailand menjadi juara, mereka hanya kebobolan 3 gol. Tahun 2018 ketika Vietnam menjadi juara, mereka hanya kebobolan 4 gol. Nah, tahun 2016 ketika Thailand menjadi juara, mereka juga hanya kebobolan 3 gol. Nah, mengapa dari sisi lini pertahanan ini penting? Dan apa yang kita lihat, apa yang kita bisa evaluasi dari pertandingan lawan Thailand ini adalah bahwa lini belakang kita bisa melakukan kesalahan yang tidak penting. Jadi kesalahan kecil yang kemudian ongkosnya sangat mahal. Karena dari kebobolan ketika melawan Thailand itu artinya kita menjadi berpotensi untuk bertemu dengan Vietnam nanti di semifinal. Dan ingat bahwa gol dari Thailand yang dibuat oleh Sarah Yuyen itu adalah satu-satunya shoot on goal mereka ke gawang Indonesia, dan itu pun bangunannya bermula dari kesalahan yang dilakukan pemain bertahan kita. Dari kesalahan umpan dari Asnawi kepada Fakhrudin Arianto yang kemudian bisa diambil oleh pemain Thailand dan bisa diselesaikan, dan itu pun juga ada keberuntungan ya dari sisi karena tendangan dari Sarah Yuyen ini deflected dari kaki Kambuaya dan masuk ke gawang tim nasional Indonesia. Nah, tapi itu harus menjadi catatan bahwa kelemahan lini belakang ini harus diperbaiki. Jadi untuk bisa menjadi juara itu kita tidak bisa memiliki lini belakang yang mudah sekali melakukan kesalahan, yang ongkosnya itu akan sangat mahal dari kesalahan yang dibikin ini. Jadi percuma kalau misalnya kita punya lini depan yang bagus mencetak banyak gol tapi lini belakangnya gampang ditembus. Nah, itu satu catatan. Catatan kedua juga dari sisi lini depan, di mana kita tidak bisa memanfaatkan banyak peluang menjadi gol. Jadi dari sisi klinikal itu problem. Bagaimana seharusnya kita bisa kill the game atau membunuh harapan dari Thailand, di mana ketika mereka hanya bermain 10 orang, andai kata kita bisa membuat situasi menjadi 2-0, tentu akan beda. Tetapi dari begitu banyak peluang, bahkan ada peluang berlian dari Witan Sulaiman, itu hanya bisa tercipta 1 gol lewat titik penalti. Nah, itu problem yang tentu harus dipecahkan ya, terutama sebelum nanti bertemu melawan Filipina di laga terakhir di putaran grup. Nah, kalau kita bicara tentang semifinal, apakah Thailand, ataukah Malaysia, ataukah Singapura? Ya, kita tanpa menafikan Singapura potensial juga untuk bisa lolos ke semifinal. Sebegitu juga Malaysia dan sebegitu juga Vietnam. Tapi saya melihat di sini Malaysia dan Vietnam punya potensi, punya peluang besar untuk bisa lolos ke semifinal. Tapi apakah kalau misalnya tim nasional Indonesia ini bertemu dengan Vietnam, apakah itu akan menjadi problem? Saya pikir Vietnam atau Malaysia sama saja. Jadi kita mau bertemu dengan Vietnam, mau bertemu dengan Malaysia, mau bertemu dengan Singapura, itu semuanya sama saja. Tentu mereka harus dihadapi dengan situasi yang sudah kita dapatkan di putaran grup. Nah, sekarang kalau kita bicara dengan Vietnam, nah apakah kita akan bertemu dengan Vietnam, bertemu dengan Malaysia, atau bertemu dengan Singapura? Saya pikir sama saja, bahwa semuanya tentu harus dihadapi sesuai dengan situasi atau kondisi yang kita dapatkan di putaran grup. Nah, sekarang kalau misalnya kita bertemu dengan Vietnam, sebenarnya ini tidak bisa dikatakan bahwa kita inferior dibandingkan dengan Vietnam. Memang harus diakui bahwa persepak bolaan Vietnam mengalami peningkatan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir ini, termasuk ketika mereka atau tim usia 23 mereka bisa menjadi runner up di Asia.
pada tahun 2018. Tetapi itu semua bukan problem. Saya pikir kita masih punya peluang untuk bertemu dengan Vietnam, dan dari rekor pertemuan dengan Vietnam juga sebenarnya tidak ada persoalan di situ. Kita 2 kali menang dan 6 pertandingan terakhir ya, kita 2 kali menang, kemudian 2 kali imbang dan 2 kali kalah. Bahkan dalam pertemuan terakhir 2021 di AFF di putaran grup kita bermain imbang 0-0. Di kualifikasi Piala Dunia kita kalah 0-4 dan 1-3, tapi kondisi sepak bola kita memang saat itu cukup sulit dan cukup rumit, sehingga bisa dikatakan bahwa kita tidak dalam performa, atau tim nasional kita tidak dalam situasi terbaiknya. Nah, kemudian di AFF 2016 kita juga bisa menciptakan kejutan di kandang mereka waktu itu. Kalau Anda ingat, itu sebuah laga yang sangat dramatis ya, lewat penalti Manathi Lestusen di pertandingan terakhir. Di pertandingan leg pertama kita menang 2-1, di pertandingan leg kedua kita bisa membuat menjadi 2-2 lewat penalti Manathi Lestusen waktu itu. Dan tahun 2016 pada sebuah laga uji coba kita juga bisa menang 3-2. Artinya Vietnam sebenarnya bukan momok yang perlu ditakuti. Kita 2 kali menang, 2 kali imbang, dan 2 kali kalah. Jadi bukan persoalan. Bahkan kalau kita lihat catatan sejak tahun 91, kita menang 8 kali, imbang 10 kali, dan kalah 7 kali. Jadi kita bukan inferior dibandingkan dengan Vietnam, meski kondisi Vietnam, sepak bola Vietnam sekarang sudah cukup bagus. Nah, lalu bagaimana dengan Malaysia ya, tanpa menafikan Singapura yang juga punya peluang lolos dari grup sebelah. Tapi kita lihat di sini Malaysia juga secara keseluruhan rekor pertemuan kita juga unggul. Total 40 menang, 21 imbang, 36 kalah. Tetapi dalam 6 pertandingan terakhir kita 3 kali menang, 1 kali imbang, dan 3 kali kalah. Jadi cukup berimbang. Sebenarnya tidak ada persoalan kalau misalnya kita harus bertemu dengan Malaysia. Dari pertemuan terakhir seperti apa, AFF 2021 kita sempat menang 4-1. Kemudian kualifikasi Piala Dunia 2 kali pertemuan kita kalah. Tapi seperti yang saya sampaikan, bahwa dalam kualifikasi itu tim nasional kita tidak dalam situasi terbaiknya. Nah, kita 2 kali kalah. Nah, kemudian pada laga uji coba 2 kali 2016 dan 2014 kita menang 2 kali, 3-0 dan 2-0. Dan AFF 2012 kita kalah 0-2. Jadi artinya apakah Malaysia ataukah Vietnam itu dua-duanya memberikan tantangan tersendiri. Bahwa Vietnam sepak bolanya sedang menanjak, oke, tetapi bukan berarti kita inferior dibandingkan dengan Vietnam. Kalaupun misalnya nanti kita harus bertemu dengan Vietnam di semifinal. Malaysia juga tidak bisa dipandang remeh, meskipun dari catatan kita menang 3 kali, imbang 1 kali, kalah 3 kali, tetapi yang namanya Malaysia ini kalau ketemu dengan Indonesia, mereka seperti mendapatkan tambahan nyawa. Jadi mereka seperti dari sisi mental ada seakan-akan dorongan dan keinginan yang lebih kuat untuk bisa mengalahkan tetangga sebelahnya, negeri jirannya Indonesia. Jadi tidak bisa juga dibilang bertemu Malaysia itu peluangnya mudah. Dan bertemu Singapura juga tidak bisa dikatakan mudah. Karena apa? Karena dalam pertemuan terakhir yang berakhir dengan cukup dramatis, Anda lihat kalau tidak ada penalti yang bisa digagalkan oleh Nadeo ketika itu, mungkin kita juga akan tamat di semifinal tahun 2021 atau tahun lalu. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa apakah itu Malaysia, apakah itu Vietnam, atau apakah itu Singapura, semuanya harus dihadapi dengan apapun situasi klasemen yang dimiliki oleh Indonesia setelah pertandingan melawan Thailand. Jadi yang penting evaluasi lini pertahanan, terutama kelemahannya harus diperbaiki, dan kemudian dari lini serang klinikalnya itu juga harus diperbaiki. Jadi itu problem-problem yang tentunya akan menjadi pelajaran berarti bagi skuad Sinteyong, dan saya pikir tidak waktunya untuk patah arang dengan hasil melawan Thailand yang patut disesali sebenarnya, tapi bukan waktu untuk patah arang, ngasih banyak kesempatan, dan saya pikir kesempatan cukup besar bagi kita untuk bisa menembus final atau target juara seperti harapan dari banyak pendukung tim nasional Indonesia. Sekian, jika Anda punya komentar silahkan tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.